Halo semuanya, selamat pagi. Jadi hari ini saya ingin menjawab soal latihan bab 1 dan bab 2 buku basis data. Oke, jadi sekarang saya ingin menjawab soal latihan bab 1 dulu. Soal pertama, ketika melakukan query dari beberapa tabel, relasi tabel dapat ditempatkan pada statement berikut, yaitu A. From. Karena jawabannya ada di halaman 3. Di paragraf ketiga, kalimat 3. Selain itu, pada statement SQL setara from, Anda harus menuliskan semua tabel-tabel yang terlibat dalam query yang dipisahkan dengan tanda koma. Soal kedua, ketika Anda menampilkan data dari 3 buah tabel, statement berikut yang tepat adalah D. Where O titik cus ID sama dengan C titik cus ID and O titik MID sama dengan E titik MID titik koma. Sorry. Ini jawabannya ada terdapat di halaman 10. Di bagian paling bawah sininya. Oke. Nomor 3. Pada sebuah sistem basis data dikenal sebuah istilah yaitu alias. Berikut definisi dari alias yang tepat adalah B. Nama lain dari tabel. Ini jawabannya ada di halaman 6. Oke, paling bawah. Kayaknya buku saya robek, gak tahu. Mana ini? Nama alias adalah nama lain yang dapat diberikan pada tabel yang ada sehingga penulisan tabel tersebut menjadi lebih singkat. Oke, nomor 4. Ketika Anda menggunakan alias, maka yang terjadi pada query adalah B. Penulisan sintaks lebih singkat. Itu ada di halaman 7. Oke, di bagian sininya. Dengan menggunakan nama alias tersebut, sintaks SQL menjadi lebih pendek dan waktu yang diperlukan untuk menuliskan sintaks menjadi lebih singkat. Nomor 5. Ketika Anda menggunakan statement inner join di dalam query, data yang akan ditampilkan adalah E. Semua data dari kedua tabel. Ada terdapat di halaman 26. Oke, di bagian sininya. Oke, selanjutnya nomor 6. Ketika Anda menggunakan statement left outer join, data yang akan ditampilkan adalah D. Semua data yang ada di tabel pertama dan menampilkan data dari tabel kedua yang terdapat di tabel pertama. Ini jawaban ada di halaman 28. Di paragraf satunya di sini bisa baca. Situ nomor 7. Sementara itu, jika Anda menggunakan statement full outer join, data yang akan ditampilkan adalah B. Semua data yang terdapat di kedua tabel yang digabung. Halaman 30. Ini di bagian 4. Oke, statement full outer join digunakan untuk menggabung data dari dua buah tabel dengan semua baris data yang terdapat di tabel pertama dan kedua akan diikutsertakan dalam hasil penggabungan. Oke, sekarang nomor 8. Berikut adalah pernyataan yang tepat tentang operasi union kecuali A. Menampilkan data unik. Ini jawaban ada di halaman 33. Oke, di bagian sininya. Nomor 9. Berikut adalah pernyataan yang tepat terkait query bersarang kecuali C. Tidak dapat menggunakan statement group by. Nomor 10. Jika Anda ingin menampilkan nama produk dan nama pemasok dari tabel products dan suppliers, query yang tepat adalah A. Select product name, supplier name from products. Join supplier on products titik supplier ID sama dengan suppliers titik supplier ID titik 2. Oke, segitu aja dulu untuk yang bagian A. Sekarang saya ingin menjawab yang bagian B. Oke. Nomor 1. Order ID, product name, unit price, quantity, diskon, dan harga yang harus dibayar. Ini tuliskan query untuk menampilkan mereka ya. Nah, yang nomor 1 itu jawabannya select order ID, P titik product name, titik unit price, titik quantity, titik diskon, buka kurung,
titik unit price bintang out titik quantity bintang buka kurung lagi 1 minus out titik diskon tutup kurung as harga yang harus dibayar from order details out join products P on out titik product ID sama dengan P titik product ID titik 2. Oke, nomor 2 order ID, order date, nama pegawai, contact name, product name, dan quantity. Itu disuruh munculin query-nya juga. Oke, jawabannya select O titik order ID, O titik order date, concat buka kurung E titik first name, situ petik 2 petik 1 gini, E titik last name tutup kurung S nama pegawai, C titik contact name, P product titik product name, O titik quantity from order 0 join employees on O titik employee ID sama dengan E titik employee ID join customers C on O titik customer ID sama dengan C titik customers ID join order details out on O titik order ID sama dengan out titik order ID join products P on out titik product ID sama dengan P titik product ID titik koma. Situ soal ketiga, semua transaksi yang melibatkan pegawai yang tinggal di zero. Oke. Jawabannya select O titik order ID, E titik first name, E titik last name, O titik order date from order O join employee E on O titik employee ID sama dengan E titik employee ID where S titik city sama dengan kutip 1 Sydney kutip 1 lagi titik koma. Soal nomor 4 menggabungkan kota yang ada di tabel customer dan employees. Jawabannya itu select city from customers, union select city from employees titik koma. Oke, union itu pakainya agar hasilnya tanpa duplikasi. Oke, soal nomor 5. Nilai transaksi untuk masing-masing produk dari yang tertinggi ke terendah. Oke, jawabannya itu select P titik product name, sum buka kurung out titik unit price bintang out titik quantity bintang buka kurung lagi 1 minus out titik diskon tutup kurungnya 2 kali S total transaksi from order details out join product P on out titik product ID dan sama dengan P titik product ID group by P titik product name order by total transaksi dash titik koma. Nah, jadi sekian dulu untuk jawaban soal latihan bab 1. Sekarang saya ingin menjawab soal latihan bab 2. Oke, untuk nomor 1, berikut tujuan penggunaan fungsi power buka kurung tutup kurung yang tepat adalah jawabannya itu C, mengembalikan hasil pemangkatan. Itu jawabannya tuh ada di halaman 64. Di bagian 2 jawabannya ada di situ. Oke, yang kedua nomor 2, jika memiliki kolom nilai di tabel peserta didik yang mengandung angka negatif dan positif, statement yang Anda gunakan untuk mendapatkan semua nilai dalam bentuk positif adalah C, select apps buka kurung nilai tutup kurung from peserta didik. Itu ada di halaman 64 juga. Tuh, di bagian satunya di sini udah ada contohnya juga. Oke, nomor 3, berikut tujuan dari penerapan fungsi SQRT buka kurung tutup kurung adalah C, mengembalikan akar kuadrat. Ada di halaman 65. Ini di bagian 3, di sini ada jawabannya juga. Oke. Nomor 4, jika Anda ingin menghitung kuadrat dari kolom nilai di tabel peserta didik, statement yang dapat Anda gunakan adalah A, select SQRT buka kurung nilai tutup kurung from peserta didik. Itu sudah siap. Sekarang nomor 5. Berikut tujuan penggunaan fungsi mod buka kurung tutup kurung adalah D, menghitung sisa hasil bagi. Ini jawabannya ada di halaman 66. Di bagian 4-nya, fungsi mod.
Oke. Sekarang nomor 6. Ketika Anda memiliki dua kolom nilai 1 dan nilai 2 di tabel peserta didik, cara untuk menampilkan sisa hasil bagi dari nilai 1 dan dibagi nilai 2 adalah jawabannya B. Select mode buka kurung nilai 1, nilai 2 tutup kurung from peserta / didik. Ini ada di halaman 66 juga. Di bagian ini ada contohnya, jadi kalau kalian bisa pahamin pasti bisa. Nomor 7. Berikut fungsi utama dari fungsi truncate buka kurung tutup kurung adalah C. Memotong nilai tanpa pembulatan. Ini ada di halaman 67. Ada di bagian 5. Next. Halaman nomor 8. Jika Anda memiliki kolom nama di tabel peserta didik, cara menghitung jumlah karakter dari kolom nama adalah E. Select mode buka kurung nama tutup kurung from peserta didik di halaman 67. Select mode. Ini di bagian sininya. Oke, nomor 9. Berikut sintaks yang dapat Anda gunakan untuk menampilkan tanggal saat ini adalah B. Select current /date buka kurung tutup kurung from dual. Ini ada di halaman 76. Ini di bagian sininya. Oke. Nomor 10. Anda memiliki kolom tanggal lahir di tabel peserta didik. Bagaimana cara menampilkan tanggal lahir dalam format date, month, year? Jawabannya C. Select date format buka kurung tanggal lahir, apa ini bahasa apa? Intinya jawabannya C, ada di halaman 77. Ini juga ada contohnya tuh di sini. Jadi kalian tinggal ikutin aja. Oke, sekarang saya ingin menjawab bagian B. Untuk nomor 1, bagaimana cara mengubah semua karakter dalam kolom nama menjadi huruf besar? Berikan contoh query-nya. Oke, jawabannya tuh select upper buka kurung nama tutup kurung S nama / huruf / besar from peserta didik titik koma. Nomor 2, jelaskan definisi fungsi ekstrak dan berikan contoh penggunanya untuk mengekstrak bulan dari kolom tanggal lahir dari tabel pegawai. Jawabannya select ekstrak buka kurung month from tanggal lahir tutup kurung S bulan / lahir from peserta didik titik koma. Nomor 3, jelaskan perbedaan antara fungsi current / timestamp dan now. Berikan contoh penggunaannya. Jawabannya select current / timestamp as waktu / sekarang, now buka kurung tutup kurung as waktu / sekarang titik koma. 2 titik koma. Nomor 4, jelaskan perbedaan antara fungsi dayname dan month-name. Berikan contoh penggunaan dalam SQL. Oke, jawabannya itu select dayname buka kurung tanggal lahir tutup kurung S hari / lahir, month-name buka kurung tanggal lahir tutup kurung S bulan lahir from peserta didik titik koma. Nomor 5, berikan contoh penggunaan fungsi date add dan date sub untuk menambah dan mengurangi hari dari kolom tanggal lahir di tabel peserta didik. Jawabannya itu menambah 10 hari titik 2 select date / add buka kurung tanggal lahir, internal dan day tutup kurung from peserta didik titik 2. So di bawahnya lagi mengurangi 10 hari titik 2 select date / sub buka kurung tanggal lahir, internal 10 day dan day tutup kurung from peserta didik titik 2. Oke, jadi sekian untuk jawaban soal latihan bab 2-nya. Oke, jadi sekian dulu video saya sampai sini. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas. Terima kasih.